أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأحييكم تحية إسلامية وتحية الإسلامية السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat seluruhnya Bapak Ibu. Sudah lama tidak bersua. Berapa purnama kita tidak berjumpa Bapak Ibu. Kurang lebih terakhir kita berjumpa sebelum bulan Ramadan sih. Sudah melewati 2 bulan hampir kurang lebih. Tapi alhamdulillah sekali lagi Allah masih berkenan untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa kembali. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala ala ma azda wa an'am. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wa huwa alladhi ja'ala hadhihi ad-dunya daral imtihanat wa tajribat wa ja'ala al-akhirata daral ni'am wal baladat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi 'azza wa jalla. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kiranya tiada kata yang pantas untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu kalimat alhamdulillah, bersyukur. Apa Bapak Ibu? Bersyukur. Hari ini kita masih dibangunkan kembali oleh Allah. Bukan berarti kita ini hamba yang hebat. Bapak Ibu merasa hebat? Tidak sama sekali. Pagi hari ini kita masih dibangunkan Allah, bukan berarti kita ini hamba yang kuat. Apakah Bapak Ibu hamba yang kuat? Tidak juga. Bukan berarti kita ini hamba yang mulia, lantas Allah membangunkan kita pada pagi hari ini. Tapi bisa jadi justru sebaliknya Bapak Ibu. Mungkin karena diri kita ini masih terlampau berlumur dosa, sehingga Allah katakan kepada kita, bangunlah kamu, minta ampun kembali kepada Allah, carilah lagi sebanyak-banyaknya amal sebelum nanti engkau betul-betul kembali kepada Aku, kata Allah. Maka Bapak Ibu, pertama kali saya ajak Bapak Ibu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau seandainya mengeluh, itu kira-kira Bapak Ibu ini pantas atau tidak untuk mengeluh? Pantas nopo mboten nek ajeng sambat kalian Gusti Allah niku pantas nopo mboten? Pantas, Bu. Saya tanya Bapak Ibu, Pak, Bu, Bapak Ibu itu nanti malam
masih terpikir atau tidak dalam benaknya, saya mau tidur di mana ya? Kepikiran apa tentang ini? Kepikiran enggak? Saya mau tidur di mana nanti malam ya? Kan tidak kepikiran ya. Rumah sudah ada, alhamdulillah. Kasur sampun cemapa, bantal guling sampun wonten, nek kadang wonten tempul nggih. Bapak pernah melihat saudara-saudara kita yang berada di pinggiran jalan, kemudian menarik gerobaknya. Saya baru saja pulang dari Jakarta, Bapak Ibu, baru kemarin pagi saya landing karena tadi malam sudah ada jadwal, plus pagi ini ada jadwal. Saya berjalan itu tanpa sebab sebetulnya. Niat saya seperti ini, ya Allah, saya hanya ingin lebih bersyukur kepadamu. Dan betul di pertengahan jalan saya ditampakkan begitu banyak sekali fenomena-fenomena yang membuat saya lebih bersyukur. Kami lihat di sana banyak sekali orang di pinggiran-pinggiran rel kereta api tidur beralaskan kardus, beratakan. Ada yang membawa gerobak, kemudian di dalamnya ada kardus, ternyata di dalamnya ada anak kecil. Dia gotong, dia geret kemanapun itu dia berjalan. Di belakangnya lagi ada istrinya sedang menggendong bayi, kemudian membawa payung. Bapak Ibu coba perhatikan sekali lagi, mereka untuk sekedar tidur saja masih harus berpikir, saya nanti malam berhenti di mana ya untuk tidur? Saya nanti malam niup nanti ya, ben anak mengiarakan dengan orang mudanya. Sekali lagi saya tanya Bapak Ibu, apakah masih sempat terbersit dalam pikirannya mau tidur di mana? Tidak. Maka kalau ditanya lebih pantas mana Bapak Ibu untuk mengeluh itu Bapak Ibu atau mereka? Mana yang lebih pantas mengeluh, kita atau mereka? Mereka lebih pantas untuk mengeluh di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa saya tidak punya rumah seperti yang lainnya? Ya Allah, kenapa saya tidak punya baju seperti yang lainnya? Tapi kita saksikan Bapak Ibu, ternyata di pinggiran jalan tol pun mereka masih sempat untuk menggelar sajadah, memakai mukena, kemudian bermunajat kepada Allah. Sedangkan kita yang serba berkecukupan kadang-kadang lupa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi Bapak Ibu, tidak pantas sedikit pun kita ini untuk mengeluh di hadapan Allah, tapi pantas lagi untuk bersyukur kepada Allah. Ibu, pagi hari ini saya tanya, kepikiran nopo mboten ajeng masak nopo? Sampun nonton tadi mungkin masak nopo sih nggak ajeng masak nopo Bu? Ibu udah nopo Pak? Enggak, saya semua enggak. Ya, enten mungkin dalam benak batin ibu, saya mau masak jambel lah. Nah, akhirnya setelah ini mampir ke pasar cari jambel. Ada yang mau masak kangkung, ada yang mau masak bayam ini itu dan lain sebagainya. Yang terbersit di pikiran ibu-ibu itu sebuah pilihan. Mau masak apa? Mereka tidak diberikan pilihan itu Bapak Ibu. Yang mereka pikirkan hanyalah, saya masih bisa makan enggak ya? Tidak ada nasi, tidak ada uang sepeser pun. Bahkan saya harus mengumpulkan dulu kaleng demi kaleng, botol demi botol. Bapak Ibu nanti ngerosok apa saya pernah mencoba merosok Bapak Ibu. Hanya untuk apa? Merasakan bagaimana rasanya merosok. Aneh perbulan Ibu ya. Tapi bukan terus mencari di pinggiran jalan, bukan saya dengan adik saya. Itu kita mengumpulkan botol-botol minuman yang kita minum. Jadi minum air mineral, minum apa, kita kumpulkan semuanya. Selama kurang lebih 2 bulan, alhamdulillah sudah terkumpul banyak. Kemudian kita pisahkan tutup botol dari botolnya supaya lebih enak nanti untuk pengepulnya itu menerima, gitu kan. Sudah kita kumpulkan, terus diring sekene kalau kita masukkan ke karung itu, alhamdulillah dapat 2 karung. Karena membuatnya itu terus saya ingin tok gowo nenggon pengepul rosok. Betul Bu, adik saya itu juga nggak malu kok Mbak. Adik saya perempuan. Bawa ke samping TGP, Bapak Ibu kalau tahu di samping stadion TGP itu ada pengepul di sana itu ya. Dibawa sama adik saya ke sana, dijual betul 2 karung botol itu. Pulang-pulang saya tanya, itu
Itu dulu. 10.000. Bayangkan saya minum 2 bulan dikumpulkan cuma dapat. Kita dengan entengnya setiap hari itu membuang uang 10.000, entah untuk jajan apa, entah diberikan kemana, atau hilang pun kita tidak terpikirkan 10.000 itu. Tapi ternyata itu sebuah yang berharga untuk saudara-saudara kita. Maka saya melakukan itu hanya untuk menambah rasa syukur saya. Masya Allah, ternyata uang 10.000 itu sangat amat berharga ya. Seperti itu Bapak Ibu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kembali lagi kita tambah rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita senantiasa termasuk ke dalam golongan umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Sudah lama kita tidak bersalawat bersama-sama. Kita bersalawat dulu ya. Saya kangen mendengar suara Bapak Ibu salawatan. Rasanya itu tenang kalau dengar itu. Kita salawatan dulu bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita semua bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari pernah Nabi Muhammad itu duduk. Beliau duduk dalam keadaan yang sangat tenang sekali. Kemudian datang kepada beliau istri beliau Aisyah. Ketika itu Aisyah melihat diri Nabi Muhammad sedang tenang. Kemudian Aisyah meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi, wahai suamiku, saya minta doakan saya sesuatu. Kemudian Nabi Muhammad berdoa untuk Aisyah. Allahumma gfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, ma qaddamat wa ma akharat, yang sudah berlalu maupun yang akan datang, ma asarat wa ma a'lanat, baik yang disembunyikan maupun yang terang-terangan, ampunilah dosa-dosanya. Mendengar itu, kemudian Aisyah luar biasa senang sekali Bapak Ibu, bahkan sumringah saking senangnya Aisyah itu. Kalau dia senyum kemudian apa? Pipinya itu kemerah-merah.
Karena malu, Aisyah kemudian menundukkan kepala beliau ke pangkuan Nabi. Jadi saking sayangnya Aisyah kepada Nabi karena didoakan Allahumma ghfir li Aisyah. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah, senangkah kamu mendengar hal itu? Kata Aisyah, siapa yang tidak senang didoakan oleh Nabi? Siapa yang tidak senang didoakan bahwasanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Nabi Muhammad SAW, akan diampuni oleh Allah, didoakan oleh Nabi Muhammad seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ya Aisyah, wa innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Aisyah, ketahuilah bahwasanya itu adalah doaku untuk umatku setiap kali aku sholat. Nabi Muhammad itu senantiasa mendoakan kita Bapak Ibu, umat-umatnya agar diampuni dosa-dosanya. Aisyah saja yang mendengar ketika itu luar biasa sumringah dan senang, apalagi kita saat ini. Maka selalu didoakan oleh Nabi, semoga umat-umatku diampuni dosa-dosanya. Nabi itu tidak pernah sedikit melupakan kita Bapak Ibu. Maka senantiasa kita Bapak Ibu jangan lupa untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan senantiasa bersolawat atas beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saja yang ingin kami bahas pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafirun. Surat Al-A'raf ayat 59. Kata Allah, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ternyata sebagian besar penduduk neraka nanti adalah dari kalangan jin dan manusia. Bapak Ibu termasuk yang mana? Adakah jin di sini? Allahu a'lam bis-shawab. Jin itu ada yang soleh atau tidak Bapak Ibu? Ada yang gemar untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jin itu juga beribadah. Bisa jadi ada seseorang atau apa kalau jinnya? Ada jin yang masuk di antara kita kemudian ikut ngaji, Allah a'lam bis-shawab. Nanti sebagian besar penduduk neraka jahanam itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Ternyata ada sebabnya Bapak Ibu. Ya Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ada 3 sebabnya. Yang pertama, mereka itu punya hati tapi tidak digunakan untuk, nih nanti kita akan bahas, berpikir. Aneh. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall, maka yang seperti itu diperumpamakan seperti halnya binatang ternak. Bal hum adall, bahkan bisa jadi lebih buruk daripada itu. Ulaika humul ghafirun, mereka itu orang-orang yang lalai. Saya tanya tadi Bapak Ibu, dalam ayat ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengindikasikan fungsi panca indera kita. Dari belakang kita bahas, ada telinga, apa gunanya? Mendengar. Ada mata, apa gunanya? Ada hati, gunanya untuk. Nah,
ini saya tanya Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu berpikir dengan apa? Nih, iya. Tetapi di dalam Islam, Bapak Ibu, kita ini tidak cukup hanya dengan menggunakan akal, karena banyak sekali di dalam agama kita ini hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau hanya dipikir dengan akal saja, Bapak Ibu tidak akan sampai dan pasti tidak akan percaya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini meminta kepada kita untuk kita berpikir dengan hati. Oh, banyak Bapak Ibu di dalam agama ini hal yang tidak masuk akal. Contohnya saja, dulu ada pernah seorang manusia yang dikejar oleh jutaan orang, kemudian dihimpitkan dengan lautan. Qadarullah wa ma syaa fa'ala, dengan izin Allah kemudian lautan itu dapat terbelah. Siapa itu? Betul, Nabi Musa alaihi salam. Kira-kira masuk akal atau tidak Bapak Ibu? Ada orang bisa belah laut, masuk akal tidak? Tidak sedikit pun masuk akal. Saya nggak salah pernah ceritakan dulu sedikit di sini. Yang dibelah oleh Nabi Muhammad itu namanya apa? Lautnya laut apa? Laut Merah, betul. Bukan di bagian bawah yang merah besar itu, bukan Bapak Ibu, tapi di ujung atasnya namanya Tanjung Nuwaiba. Jadi yang dibelah oleh Nabi Muhammad itu berada di Tanjung Nuwaiba atau Semenanjung Nuwaiba. Jarak antara satu sisi laut dari sini sampai ke sana itu kurang lebih 1.800 meter. Berapa? 1.800 meter itu berarti berapa kilometer? Hampir 2 kilo, 1,8 kilometer itu yang dibelah oleh Nabi Musa. Kedalaman Laut Nuwaiba tadi atau Laut Merah di Semenanjung Nuwaiba itu kurang lebih 800 sampai 900 meter. Jeru ke komputer Pak. Jeru nih, bukan jeru itu jeru. Bapak Ibu kalau renang itu kalau boleh kita meter 2 meter kali ya, 2 meter aja pakai berapa? Pelan. Oke. Ini coba bayangkan, ada laut dengan kedalaman 900 meter dan yang sudah diteliti oleh banyak ilmuwan. 900 meter dalamnya, panjangnya 1.800 meter. Yang turun bersama dengan Nabi Musa itu kurang lebih ada 600.000 orang, dikejar oleh pasukan Firaun yang jumlahnya 2 kali lipat 1,2 juta orang. Bapak Ibu coba bayangkan, pasukan Firaun itu sudah sempat melihat Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama dengan kaumnya itu sudah ketakutan. Bahkan kaumnya itu sudah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Nabi, bagaimana ini jika kita tersusul oleh Firaun? Habislah kita." Nabi Musa hanya berkata, "Sudah, inna rabbi sayahdin." Bahwasanya Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Betullah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memakai tongkatnya itu, kemudian terbelahlah Laut Merah atau di Semenanjung Nuwaiba tadi. Barulah turun mereka satu persatu, Bu. Nek mandang 800 meter niku nopo nggih anjlok. Bukan nggih anjlok kok saya. Enggak, turun satu persatu, perlahan mereka turun, kemudian berjalan melintasi 1,8 kilo, naik lagi 800 meter. Saya tanya Bapak Ibu, berarti peristiwa menyeberangkan Nabi Muhammad, Nabi Musa di Laut Merah itu sebentar atau lama? Lama. Harus turun satu persatu, jalan lagi satu persatu, naik lagi satu persatu. Berarti peristiwa di mana laut itu terbelah itu juga lama, tidak sebentar. Maka kalau dipikir-pikir, ada angin besar pun itu tidak akan bertahan selama itu. Sekali lagi, ini peristiwa yang tidak masuk akal. Kenapa Bapak Ibu bisa percaya? Kenapa bisa percaya? Beriman, betul. Karena ini sudah dituliskan dalam Al-Quran. Kalau bukan karena iman dan hati Bapak Ibu yang berpikir, misalnya Bapak Ibu akan mengingkari hal tersebut. Kemudian Nabi Musa sudah naik, barulah Firaun turun dengan izin Allah. Laut itu tertutup kembali, kemudian Firaun dan para pasukannya ditenggelamkan di Laut Merah tersebut. Ini tidak masuk akal. Ada juga seorang
manusia yang pernah dilemparkan ke kobaran api yang menyala-nyala tapi tidak sedikit pun membakar kulitnya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, sebentar lagi pasti akan banyak pengajian yang membahas tentang Nabi Ibrahim. Nanti mungkin saya next time bahas ya, karena sudah dekat dengan Idul Adha. Kita lihat ada di awal-awal peristiwa kenabian Nabi Ibrahim itu, setelah ia menemukan agama tauhid, kemudian berislam, ia mendakwahkan agama itu kepada para kaumnya. Ada salah seorang raja yang menentang Nabi Ibrahim. Namanya raja siapa, Bapak Ibu? Namrud. Betul. Nabi Ibrahim hancurkan itu. Jadi ceritanya kan ketika itu Nabi Ibrahim itu diminta untuk ikut kaum Babilonia untuk pergi keluar kota karena ada hari raya di luar kota. Tapi Nabi Ibrahim ketika itu beralasan bahwasanya dia sakit, padahal tidak sakit. Nah, ini namanya tauriah, Bapak Ibu. Tauriah itu seperti kalau kita bisa bilang bohong, mungkin bisa jadi juga, tapi untuk kebaikan, betul. Nabi Ibrahim bilang saya sakit, padahal tidak sakit. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak ikut kaum Babilonia untuk pergi keluar kota. Nabi Ibrahim tetap di situ untuk menghancurkan berhala. Dihancurkanlah Nabi Ibrahim itu berhala-berhala, semuanya dihancurkan yang kecil-kecil, kemudian disisakan satu yang paling besar. Dikalungkan kapaknya di situ, kemudian Nabi Ibrahim pergi. Sepulangnya kaum Babilonia ke kota mereka, seraya mereka kaget luar biasa. Oh, hancur semua ini, gimana berhala-berhala kita? Dan mereka sudah menuduh salah orang yang melakukan itu, ini pasti ulahnya Ibrahim. Betul didatangkan Ibrahim karena cerdik. Siapa yang menghancurkan ini? Kata Ibrahim, saya tidak tahu. Coba tanyakan kepada. Nah, itu yang paling besar itu kan di situ, dari tadi kan di sini ya. Iya. Itu ada kapak di situ, coba tanyakan kepada dia, kira-kira bisa menjawab atau tidak. Ini tauriah kedua yang dilakukan Nabi Ibrahim. Bohong kedua tapi untuk kebaikan. Ketiga ada nanti bersama dengan Siti Sarah, tauriahnya itu. Itu Nabi Ibrahim seperti itu, karena luar biasa marahnya Raja Namrud, akhirnya menyiapkan api yang berkobar luar biasa besar. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke situ. Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu, tidak sedikit pun berpikir bahwasannya api yang ada di depannya itu akan menjadi dingin. Namanya api pasti Pak. Hanya satu kata yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, itu wujud tawakal yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau sedang terhimpit masalah yang luar biasa besar, nabi-nabi kita itu masalahnya lebih besar, Bu. Nabi Musa sudah kepentok laut, Nabi Ibrahim sudah melihat api yang berkobar-kobar, Nabi Nuh itu diminta bikin kapal di atas gunung, Nabi Nuh itu ditinggalkan istri sama anaknya, Nabi Yakub itu sakit kulit yang luar biasa. Hanya satu model mereka itu, hasbu cukup Allah bagiku penolong. Sudah cukup Allah, cukup Allah. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Bahkan kata Nabi Muhammad seperti itu. Bapak Ibu, ketika kita dihimpitkan dengan masalah yang luar biasa besar, mungkin dalam hati kita, kok kita wis rai sono dalan nih, kita sudah mentok, tidak bisa lagi ada permasalahan ini selesai dan lain sebagainya. Jangan ambil tali, Bapak Ibu. Mau ngapain? Siapa bilang berdiri? Wah, jangan nali mendo Pak. Jangan ambil tali, jangan ambil baygon, jangan cari tower, jangan cari gunung, jangan cari stop kontak sengatan listrik, jangan. Bapak Ibu, jangan pernah terbersit dalam hati Bapak Ibu sedikit pun untuk mengakhiri hidup dengan cara yang seperti itu. Nabi-nabi terdahulu lebih pantas kalau boleh dibilang, tapi bekalnya satu, hasbunallah, kata mereka. Cukup bagiku Allah, cukup bagiku Allah, tiada lain selain Allah. Itu saja. Saya ini sedang hancur, Bapak Ibu. Hari ini kalau boleh dibilang, saya ini sedang hancur. Saya tidak cerita kenapa saya hancur, tapi saya berusaha untuk tetap tegar. Saya hanya seperti itu, Bapak Ibu. Masih banyak yang bisa disyukuri ketimbang yang dikeluhkan. Masih banyak Allah berikan nikmat kepada saya daripada hanya sekadar saya mengeluh dengan segala masalah yang ada. Oke.
Wah, sepanjang aku ceritanya itu kalau saya hancur kenapa? Pak, saya yakin Bapak Ibu tidak mau mendengar juga pasti. Oke, sedikit saja ya saya ngomongnya, saya sedang jatuh-jatuhnya saya. Oke, dalam segala urusan saya sedang jatuh mungkin. Kira kok udah kok enak-enak wae to Mas, saya ditolong wae penak. Nah, iya, dibilang kita tidak jauh. Pun saya yakin Bapak Ibu pernah pasti juga menjumpai masalah-masalah yang sama dengan ini. Pasti saya yakin pernah juga. Kata Nabi-Nabi dulu terdahulu, hasbunallah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, seperti itu. Ya, maka kita kembali lagi ke cerita tadi di mana ada seorang nabi yang kemudian dilemparkan ke dalam api. Dia berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Padahal Allah berkata kepada apiku, ya naruni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Betul. Jadi berbekal hasbunallah itu pasti Allah akan menolong. Dua ayat yang selalu saya sampaikan dimanapun saya mengisi kajianku di surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Ini pegangan saya. Boleh kalau Bapak Ibu juga menjadikan pegangan At-Tolaq ayat 2 dan 3 ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang kedua tadi bertawakal kepada Allah, serah pasrah tunduk patuh, maka fahuwa hasbuh, segala keinginannya pasti akan dicukupkan oleh Allah. Meskipun kita ini seringkali terbentur oleh keadaan, dan kok keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Sekali lagi hasbunallah wa ni'mal wakil. Peristiwa kedua tadi Bapak Ibu juga tidak masuk akal. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa percaya? Kita bisa percaya sekali lagi karena kita diminta berpikir oleh Allah dengan hati, bukan hanya dengan akal saja. Maka kita sebagai umat muslim harus berpikir dengan hati kita. Dan masih banyak lagi cerita-cerita di dalam Islam ini yang kiranya tidak masuk akal. Turunnya Al-Quran itu masuk akal atau bukan? Nah, masuk akal. Nabi Muhammad bolak-balik setiap hari ke Gua Hiro. Tahu Gua Hiro kan? Iya, tempat pertama kali di mana Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, namanya Gua Hiro. Terletak di sebuah gunung namanya Jabal Nur. Jabal Nur. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini kalau Bapak Ibu tahu itu mungkin Nabi Muhammad iya di Gua Hiro, iya di Jabal Nur. Tahu nggak jaraknya itu dari rumah Nabi Muhammad berapa kilometer? 5 sampai 6 kilometer. Jarak rumah Nabi Muhammad sampai Jabal Nur itu kurang lebih 5 sampai 6 kilometer. Jauh atau tidak Bapak Ibu? Enten gojek apa pembuatan? Ada sepeda, maka belum ada sepeda, motor belum ada. Jalan kaki, bayangkan Nabi Muhammad dari rumahnya berjalan menuju Jabal Nur, naik ke atas gunung Jabal Nur itu, dan kita bayangkan sekali lagi, gunung di Arab itu tidak seperti gunung Berjo. Nah, gunung Berjo itu hijau-hijau lemah ya, Siti Sedaya. Kalau gunung di Arab tidak, bentuknya apa? Bebatuan yang tajam-tajam. Bapak Ibu alhamdulillah yang sudah berangkat umroh atau yang sudah berhaji itu pasti pernah melihat bagaimana bentuk gunung-gunung di Arab, bentuknya berbatuan, bentuk bukit besar. Yang itulah Nabi Muhammad naik ke atas itu, kemudian agak menjorok sedikit di balik Jabal Nur itu terletak suatu gua, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, namanya Gua Hiro. Barulah Nabi Muhammad uzlah di situ. Uzlah itu menyendiri, memisahkan dirinya dari dunia. Bapak Ibu, menyendiri. Datanglah sesosok berambut panjang, berbaju putih, kemudian menodongkan kepada Nabi sesuatu. Ikram. Nabi kira-kira takut atau sedih? Takut atau senang? Takut, luar biasa. Belum pernah Nabi Muhammad itu diperlihatkan wujud Jibril sebelumnya. Ini Jibril masih menyamar. Nanti di peristiwa Fatrah yang kedua, Jibril itu tidak menyamar. Di Fatrah yang pertama ini, Jibril menyamar sebagai seorang manusia, kemudian menyodorkan kepada Nabi Muhammad, baca, baca. Bisa tidak Nabi Muhammad baca?
Ma'ana biqari, katanya saya tidak bisa baca. Lagi ikra, ma'ana biqari, ikra, ma'ana biqari. Kali yang ketiga kalinya, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 5 ayat, Nabi Muhammad ketakutan luar biasa, turun dari Jabal Nur, kemudian berlari menuju rumahnya, jauh 5 km jalan itu. Sampai di depan pintu dibukakan oleh istri tercinta beliau. Siapa istri tercinta Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Kenapa boleh dibilang Siti Khadijah itu istri tercinta? Kenapa? Kita ya. Karena Nabi Muhammad tidak menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih ada. Itu luar biasa. Bahkan ketika zamannya Aisyah, Nabi Muhammad itu masih sering menyebutkan kata Khadijah. Khadijah itu seperti ini, Khadijah seperti itu. Aisyah cemburu. Jadi buku kalau cemburu tidak apa-apa. Istri Nabi juga pernah cemburu. Kenapa Khadijah terus yang disebutkan? Kenapa Khadijah lagi seperti itu? Kata Nabi Muhammad, jangan pernah engkau berkata seperti itu Aisyah. Khadijah itu orang yang pertama kali beriman kepadaku ketika tidak ada satupun orang yang percaya kepadaku. Jadi tidak ada orang satupun yang percaya sama Nabi Muhammad. Khadijah satu itu saja yang percaya kepada Nabi Muhammad. Cintanya beliau kepada Khadijah. Khadijah membukakan pintu Nabi Muhammad, luar biasa takut, luar biasa. Nah ini Bapak Ibu, istri yang solihah itu kemudian tidak tidak terus panik juga, tidak. Justru ia menenangkan Nabi Muhammad. Ia bawa masuk suaminya, kemudian ia dudukkan, ia selimuti dulu sampai sudah tenang, barulah ditanya, ada apa mas, kenapa mas, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu ketika melihat wajah Siti Khadijah, setengah dari ketakutannya itu tiba-tiba hilang seketika. Bapak-bapak undur-undur sampai nyambut damel. Di rumah ketemu ibu, hilang capeknya atau tidak? Gitu. Jadi jangan langsung disodorin di kawannya di martabak ini jangan ya. Itu Siti Khadijah seperti itu. Insyaallah biasa. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, beberapa kurun waktu Nabi Muhammad tidak diberikan wahyu. Kemudian Nabi Muhammad bolak-balik dari rumahnya menuju Gua Hira, sampai suatu saat Nabi Muhammad itu turun dari Gua Hira. Barulah di situ di faktor yang kedua ini Nabi Muhammad melihat sosok Jibril secara langsung. Ini disebutkan dalam hadis secara rinci Bapak Ibu. Ketika itu ada yang memanggil Nabi Muhammad dari kejauhan. Ya Muhammad. Lihat ke kanan kok gak ada orang. Ya Muhammad. Lihat ke kiri kok gak ada orang juga. Lagi ya Muhammad. Kesempatan terakhir Bu ini lihat ke belakang. Kalau di belakang tidak ada orang berarti lari. Nabi Muhammad lihat ke belakang, ternyata tidak ada orang. Barulah yang terakhir, ya Muhammad. Nabi Muhammad melihat ke atas, di situ terlihatlah malaikat Jibril. Sayapnya luar biasa, membentang dari ujung sampai ujung, luar biasa besar sekali. Sampai Nabi Muhammad itu berkata, fara'aitu minhu. Fara'aitu itu sudah sangat amat takut sekali. Marilah kembali Nabi Muhammad menuju rumah. Singkat cerita dikemudi oleh istrinya. Barulah turun ayat yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Itu fatrah kedua. Ini turunnya Al-Quran itu ada 3 fatrah. Fatrah yang ketiga itu turunnya surat At-Duha. Ya sama seperti cerita tadi, tapi lebih rinci. Kapan-kapan insya Allah kalau masih ada waktu kita ceritakan mengenai turunnya surat At-Duha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami hanya ingin menekankan bahwasanya kejadian-kejadian di dalam Islam itu tadi banyak hal yang tidak masuk akal. Maka kita sebagai umat muslim jangan hanya menghakimi segala sesuatu dengan otak pikiran kita saja, tapi lebih daripada itu gunakan hati kita untuk berpikir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebelum kami tutup kajian pada pagi hari ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu kita senantiasa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali tertutupnya rahmat Allah selama ini itu karena masih banyaknya dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Sebelum itu seperti biasa kita beristighfar dulu 3 kali, baru setelah itu kita berdoa. Yang mau menghabiskan tehnya dulu tidak apa-apa, daripada pas dulu tapi kok ngirik-ngirik teh enggak kayaknya yang silakan diuji dulu ya, kemudian apa-apa. Saya pastikan lagi. Sudah, Bapak Ibu. Sampun kelas. Saya pernah cerita dulu, Aisyah itu menangis karena minum air. Pernah dengar ya? Masih ingat atau tidak? Wah, lalu kalau pas saja, Aisyah itu minum air, kemudian menangis, ya, menangis. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa Aisyah kok menangis? Kata Aisyah, saya itu takut bahwasannya segala apa yang dititipkan Allah kepada saya itu semuanya ada pertanggungjawabannya, termasuk 1 tetes air yang saya minum barusan itu ada pertanggungjawabannya. Nah, itu nanti dipertanggungjawabkan begitu. Telas gini. Iya, Pak ya. Ditelas gini betul. Itu tuh ibarat Bapak Ibu 1 tetes air saja dipertanggungjawabkan, apalagi 1 jengkal tanah Bapak Ibu, apalagi kendaraan Bapak Ibu, apalagi pakaian Bapak Ibu, apalagi harta yang melimpah, apalagi keluarga Bapak Ibu, semuanya dipertanggungjawabkan. Air saja seperti itu, apalagi apa yang kita miliki. Maka jangan sampai Bapak Ibu nanti kalau kita ditanya, dulu hartamu buat apa? Sudah ada yang diinfakkan belum? Kamu punya banyak tanah di mana-mana, sudah ada yang diwakafkan untuk kebaikan atau belum? Kamu setiap tahun bisa untuk membeli ini itu, tapi untuk beli domba, beli sapi ketika Idul Adha tidak bisa. Itu jangan sampai nanti kita dipertanggungjawabkan sebagai dosa. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, marilah kita tetap bersama dan beristighfar. Kemudian bersama berdoa kepada Allah. Astagfirullah. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah ya Karim, pagi hari ini
kami berkumpul di tempat ini semata-mata untuk beribadah kepadamu ya Allah, semata-mata untuk bermunajat kepadamu ya Allah, ikhtiqo'a ridhoka wal jannah ya Allah. Maka terimalah amal-amal kami pada hari ini ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun segala dosa, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan-pasangan kami. Ampunilah dosa anak-anak dan cucu-cucu kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga besar kami, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Ampunilah dosa-dosanya. Jauhkanlah kami dari siksa dunia, jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya. Dekatkanlah kami selalu dengan nikmat-nikmat-Mu. Dekatkanlah kami selalu dengan orang-orang baik. Dekatkanlah kami selalu dengan hal-hal baik. Jadikanlah kami hamba calon penghuni syurga-Mu ya Allah. Kami tahu ya Allah, suatu saat nanti pasti kami akan kembali kepada-Mu ya Allah. Maka ambillah kami dalam kondisi yang terbaik. Ambillah kami dalam kondisi keimanan dan keislaman yang terbaik. Ambillah kami di posisi yang terbaik. Ambillah kami di waktu dan di tempat yang terbaik, sehingga kami bisa mendapatkan predikat husnul khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Jangan jadikan dunia ini melenakan kami dari-Mu ya Allah. Jadikanlah setiap ketetapan yang Engkau turunkan kepada kami adalah yang terbaik untuk kami. Allahumma ja'al kulla qada'in qada'itahu lana khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Kalau ada salahnya semata datangnya dari saya pribadi, kalau ada lebihnya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran ala kulli ihtimamikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya setuju bahwa akan akibat Ustaz